سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Oktober, sehingga sampai sekarang saya tidak lagi bisa masuk ke Gaza, sementara saya mempunyai 8 orang anak yang berada di sana. Saya berterima kasih kepada pengurus juga kepada para jemaah yang menyambut saya dengan sambutan yang ويشكرونكم على ما قدموه من نعمة ومساعدة إليهم دائما معهم في الصلاة. Berterima kasih kepada orang-orang Indonesia yang mana sampai sekarang ini masih bisa mengurangi beban-beban orang-orang Palestina di sana. لذلك نسأل الله أن يكون ذلك كله جميع ميزان حسناتكم. Maka mudah-mudahan dengan bantuan kita yang perjalankan salam di malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah SWT memberkahi Masjidil Aqsa dan juga sekelilingnya Allah SWT melihat ayatnya. Sesungguhnya Allah itu maha melihat dan juga maha mendengar. Allah qadar ala anta saja memperjalankan salam dari Mekah langsung ke Suratul Muntaha untuk berwahyu. Tetapi kenapa ini diperjalankan dulu ke Masjidil Aqsa? Ini menunjukkan bahwa Palestina itu bukan permasalahan saja, tapi permasalahan umat Islam sedunia. في ليلة الإسراء والمعراج كان هناك الاجتماع الأكبر على وجه هذه الأرض بين الأنبياء. أما النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، إشارة إلى أنه قد استلم مسؤولية الأرض المسجد الأقصى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته عليه السلام. Ketika malam Isra wal Mi'raj, ketika itu di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengimami para nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa. Ini menandakan bahwa tanggung jawabnya Masjidil Aqsa itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para umatnya. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشد الرحال إلى ثلاث: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتجه أقدامنا وأرجلنا إلى المسجد الأقصى، وقد شهدنا الكثير من الأنبياء قد ماتوا في فلسطين. Dan juga sabda Rasulullah yang artinya bersafarlah ke 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan juga ketahuilah bahwa banyak para nabi-nabi yang lahir di Palestina kemudian meninggal juga di Palestina. Di ahd Nabi sallallahu alaihi wasallam جهز النبي 4 جيوش تمهيدا لفتح المسجد الأقصى، كان آخرها جيش أسامة الذي أنفذه أبو بكر الصديق وقدر الله أن لا يفتح المسجد الأقصى. Karena begitu pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam, maka ketika di zaman Nabi Muhammad Rasulullah juga menyiapkan bala tentara untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ketika itu dikuasai oleh tentara Salib. Kemudian Nabi mempersiapkan bala tentaranya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tetapi Masjidil Aqsa ini belum bisa dibebaskan di masjid di zamannya Nabi Muhammad SAW, tetapi dibebaskan di zamannya Umar bin Khattab. وقد فتح الله المسجد الأقصى على الصحابي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وبقي في أيدي المسلمين 1400 عام، والآن هو محتل منذ 75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي.
Dan tentunya ketika itu Umar bin Khattab bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Namun sekarang ini dijajah lagi oleh orang-orang Yahudi. Dijajah lagi Palestina oleh orang-orang Yahudi sudah mencapai 75 tahun sampai sekarang ini. Penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap negara Palestina. من هنا تكمن أهمية تحرير المسجد الأقصى من أيدي المحتلين. يدرك أعداء الإسلام أن احتلال هذا المسجد يبقى مرضا في المجتمع المسلم. Bahwa kita harus ketahui bahwa penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh orang Yahudi ini bisa menyakiti hati-hati orang-orang Muslim. Jangan sampai hati kita terluka ya, karena memang Masjidil Aqsa ialah miliknya orang Islam. Jadi ketika diambil oleh orang Yahudi, berarti miliknya orang Islam ini diambil oleh orang lain, bukan lagi milik orang Islam. ولهذا كان خطر إخواننا في فلسطين كانوا يدافعوا عن المسجد الأقصى وكرامة هذه الأمة ومقدسات هذه الأمة. فكانت هذه الحرب التي نشهدها حتى هذه اللحظة منذ أكثر من 100 يوم على إخوانهم في قطاع غزة. Tentunya orang-orang Palestina sangat tahu bahwa pentingnya Masjidil Aqsa terhadap umat Islam. Maka sampai sekarang itu mereka tidak lari dari Palestina, bahkan memperjuangkan dengan darah dan harta mereka. Sekarang ini sudah 100 hari peperangan atau genosida yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Palestina. Sampai sekarang ini orang-orang Palestina tidak lari dari situ. Mereka mempertahankan Palestina, mempertahankan Gaza, karena mereka tahu bahwa Palestina ialah miliknya orang-orang Islam. لهذا طلبت إسرائيل منذ أكثر من 100 يوم بكل همجيتها وقوتها وبربريتها وحقدها على الناس في قطاع غزة مسنودة إلى المجتمع الدولي من أمريكا وأوروبا. Dan tentunya orang-orang Israel ini menyerang Palestina, menyerang Gaza bukan mereka sendiri, tetapi dibantu lagi oleh orang-orang Amerika, dibantu lagi oleh orang-orang Inggris. Jadi mereka bersatu dengan peralatan-perang yang lengkap untuk membantai orang-orang Palestina yang tidak berdosa. إسرائيل ألقت أكثر من 10,000 طن وما زالت تلقي الكثير من القذائف والمتفجرات على إخوانكم في قطاع غزة. حيث أن هذا ما يعادل قنبلتان نوويتان ألقيت على قطاع غزة. Dan tentunya sudah ada 10.000 bom yang diturunkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang ada di Gaza. Jadi Gaza itu kota kecil yang ada di Palestina dan diturunkan 10.000 bom di sana oleh orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana gambaran kita? Kota kecil aja seperti Balikpapan ini kemudian diturunkan 10.000 bom. Jadi keadaan sana itu sudah 80% rumah yang hancur. إليكم أن تتخيلوا الوضع في قطاع غزة. قطاع غزة عبارة عن شريح طوله 41 كيلو عرض 8 كيلو. يسكن هذا المكان 2.5 مليون من الناس. Dan yang mana di Gaza ini orang yang tinggal di situ ada 2.500.000 orang. Kita bayangkan 2.500.000 orang itu di sana tinggal di sana, dibom rumahnya. Diturunkan 10.000 bom untuk menghancurkan rumah-rumah di sana. Orang-orang di sana itu tidak aman. Ada yang sementara tidur, kemudian dibom. Jadi rumah dan dirinya juga hancur. Jadi bukan hanya rumahnya, tapi dirinya juga hancur. إليكم أن تتخيلوا الحياة في قطاع غزة بأن كل مربع متر 10 متر في 10 متر قد تعرض للقصف. إليكم كيف سيكون حال الناس هناك في قطاع غزة. قد نزح أكثر من 2 مليون شخص من شمال القطاع إلى جنوب القطاع. Ada 2,5 juta orang yang berada di utara. Nah, jadi peperangan dimulai dari utara, kemudian orang-orang yang ada di utara itu yang tidak memegang peralatan perang, mereka lari ke bagian selatan. 2,5 juta orang. Nah, jadi bagaimana keadaan mereka di bagian selatan ini? Mereka tidak mempunyai rumah mereka ditinggalkan, dihancurkan oleh orang Israel, dan mereka tinggal di tenda-tenda saja di bagian selatan. منذ اليوم الأول من الحرب اعتمدت إسرائيل مبدأ قصف البيت على رؤوس الساكنين. فهناك الكثير من العائلات التي وحيت تماما عن الوجود. الأم والأب والأبناء قد ماتوا جميعا.
Banyak dari mereka itu yang kehilangan keluarganya, banyak dari mereka kehilangan kakak-kakaknya, adik-adiknya, orang tuanya, banyak yang menjadi yatim dan banyak yang menjadi janda-janda karena genosida atau penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang di Gaza sana. هناك من هذه العائلات من تبقى منها واحدا يكون طفلا في عمر 10 سنوات أو 12 سنة وقد مات أباه وأمه وإخوانه فبقي وحيدا من هذه العائلة. Saya saksikan ada satu rumah yang dibom oleh orang-orang Yahudi di sana. Kemudian dari keluarga mereka yang berhasil atau yang selamat itu hanya bayi saja, sementara orang tua kakaknya itu semuanya sudah meninggal. Rumahnya hancur, namun yang selamat hanya bayi saja. في هذه الحرب قتلت إسرائيل أكثر من 30,000 شهيدا وجرحت أكثر من 60,000 مصابا حتى الآن. Dan sudah ada 30.000 orang yang dibunuh di sana, dan sudah ada 60.000 orang yang terluka di sana. حتى هذه اللحظة التي نتكلم معكم بها كل يوم يموت أكثر من 200. Dan sampai sekarang ini saya mendengar kabar, setiap harinya itu ada 100 orang yang dibunuh. ترك الجرحى في الطرقات ينزفون حتى الموت وتتعمد إسرائيل ترك الجثث في الطرقات حتى تنهشها الكلاب والقطط. Sekarang banyak jasad-jasad yang bertebaran di sana. Jasad-jasad manusia tidak ada yang pernah ditanam, bahkan itu menjadi lewat atau menjadi tempat lewatnya tank-tanknya Israel. Jadi jasad-jasad sana itu bertebaran di jalanan, tidak berani orang untuk mengambilnya karena takut dibom juga. Akhirnya ya itu bisa menjadi makanannya anjing. Jasad-jasad sana itu busuk di jalanan. Seperti keadaannya di sana itu orang-orang tidak berani lagi untuk mengambil atau menanam jasad itu. استهدفت إسرائيل أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة. هناك أكثر من 70,000 عائلة قد فقدت بيوتها بشكل كامل. Dan sekarang ini sudah ada 70.000 rumah yang dihancurkan oleh orang-orang Israel rata dengan tanah. Ini menandakan bahwa ada 70.000 keluarga yang tidak mendapatkan rumah, tidak mendapatkan fasilitas untuk tidur dengan nyaman. Jadi mereka tidur di tenda-tenda. Bahkan dari mereka ada yang hancur dengan rumahnya. استهدفت المدارس والجامعات والمستشفيات. لا يوجد مؤسسة إلا وقد استهدفتها إسرائيل. هناك في غزة 1200 مسجد قد قصفت إسرائيل 1000 مسجد حتى الآن. Banyak sekolah-sekolah dihancurkan oleh orang-orang Israel, orang Yahudi. Kemudian banyak juga rumah sakit diserang atau dan dihancurkan oleh orang-orang Israel, dibom oleh orang Israel, dan juga ada 100.000 masjid dihancurkan oleh orang-orang Israel di sana. هناك الآن في قطاع غزة يعيشون في الخيام. البرد في قطاع غزة قارس جدا وهناك الأمطار أو مأساوية جدا. Dan kita ketahui bahwa dari bagian utara banyak dari mereka yang pindah ke bagian selatan. Ada 1.500.000 orang di sana tidak mendapatkan fasilitas yang bagus untuk tempat bernaung karena sekarang ini musim dingin. Jadi mereka kedinginan. Rumahnya pun cuma dari tenda-tenda. Nah, jadi bagian kita, kalau kita ya di sini udaranya ya biasa-biasa saja. Tapi di sana bisa sampai 6 derajat, 4 derajat. Nah, kita bayangkan bagaimana sana. Sementara hanya tinggal di tenda-tenda saja. السلاح الجديد الذي تستخدمه إسرائيل الآن هو حرب التجويع. فلا تسمح لدخول الغذاء إلى قطاع غزة ولا الدواء. الكثير من العائلات لا يوجد لديها غذاء ولا ماء. Dan banyak obat-obatan yang akan dikirim ke Gaza itu di stop oleh orang-orang Israel. Banyak juga air minum, listrik itu di stop semua oleh orang-orang Israel. Jadi keadaan mereka itu sangat memprihatinkan orang-orang di sana. Jadi tidak ada air bersih, tidak ada juga listrik, tidak ada juga obat-obatan, makanan pun banyak yang di stop, banyak juga yang kelaparan. Jadi kalaupun bukan meninggal karena dibom oleh orang Israel, tapi mereka juga banyak yang meninggal karena kelaparan. لا يمكن أن نحصي جرائم إسرائيل في قطاع غزة. الحقد الذي تحمله إسرائيل للناس في قطاع غزة فهو كبير جدا. قد دفن الناس أحياء
وقد أثروا بطون الأمهات وأخرجوا الأجنة، وفي كثير من الأحيان أطلقوا النار على رؤوس الآباء والأمهات وتركوا الأطفال يمضون في الطرقات. قد حرقوا بعض العائلات وهي أحياء. Dan kejahatan yang dilakukan oleh orang Muslim ini tidak bisa diucapkan dengan lisan. Bahkan ini sangat jahat karena banyak tangan-tangan anak-anak di situ dibunuh, dipotong tangannya dipotong. Kemudian banyak orang tua yang tidak memakai pelatu Quran itu dibunuh di jalan-jalan. Nah, jadi keadaannya seperti yang kita bisa bayangkan. Orang-orang itu di mata mereka, orang-orang Palestina di mata mereka itu bukan sebagai manusia, tetapi sebagai binatang-binatang yang mereka bunuh sembarangan tanpa ada hukum. لذلك أيها الأخوة الأحباب، واجبنا تجاه هؤلاء الناس الذين يضحون بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وبيوتهم أن نقف معهم، أن نساندهم، أن نشعر بهم. Karenanya kita harus juga berdiri bersama orang-orang Palestina. Sebagaimana dengan Rasulullah, orang-orang mukmin itu seperti satu jasad, yang mana kalau bagian yang lainnya merasa sakit maka semuanya merasa sakit. Nah, jadi sekarang ini mereka merasa sakit, merasa diserang, bukan merasa memang mereka diserang, maka dari sini kita juga harus merasakan apa yang mereka rasa. Tentunya dengan apa? Tentunya kalau tidak bisa dengan diri kita berjuang, setidaknya kita bisa dengan harta kita untuk meringankan beban-beban orang-orang di sana. بإمكاننا أن نقدم الكثير، وباستطاعتنا أن نقدم الكثير رغم أننا بعيدون في المسافات، ولكن يمكننا أن نقدم المزيد من العطاء إلى أهلكم في قطاع غزة. نستطيع أن نقاطع هذا المحتل ونقاطع منتجاته، نستطيع أن نتضرع إلى الله بالدعاء أن يرفع هذه الحرب عن أهلكم في قطاع غزة. نستطيع أن نربي أبنائنا وبناتنا على حب الأقصى وحب فلسطين حتى يخرج منهم من يحرر هذه الأرض، يحرر المسجد الأقصى مثل صلاح الدين الأيوبي. Maka dengan penyerangan yang dilakukan oleh orang Israel terhadap orang Palestina, pembantaian yang dilakukan oleh orang Israel terhadap orang Palestina, maka dengan ini kita juga harus membantu Palestina. Apakah itu kalau bukan dengan harta, ya dengan doa kita. Kalau bukan dengan doa, setidaknya kita mentarbiyah anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, agar mereka juga bisa mencintai Masjid Al-Aqsa dan juga siap memperjuangkan Palestina, sebagaimana dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang dulu juga memperjuangkan Palestina. إخوانكم منذ اليوم الأول من هذه الحرب فقدوا الماء والغذاء والدواء، باستطاعتكم أن تمدوا لهم يد العون والمساعدة، ونسأل الله أن يبارك لكم في بيوتكم وفي أبنائكم وفي زوجاتكم وفي بناتكم وأعمالكم، وأن يكتب لنا صلاة قريبة في المسجد الأقصى مطهرا محررا من إسرائيل. Mudah-mudahan harta-harta kita yang kita kirim ke sana, mudah-mudahan Allah SWT lipat gandakan, dan juga keluarga kita Allah sehatkan, anak-anak kita Allah sehatkan, orang tua kita Allah sehatkan, dan Allah SWT lipat gandakan lagi harta-harta kita yang kita kirim ke sana. Karena orang sana itu kekurangan air, kekurangan listrik, juga kekurangan obat-obatan, itu yang mereka butuhkan. Bahkan ada di sana ketika sesar dan juga ada operasi itu tanpa bius. Jadi ketika pemotongan tangan yang kena bom itu dipotong, itu diamputasi tanpa dibius, itu langsung dipotong. Jadi keadaannya seperti itu, kita bisa gambarkan seperti apa yang katanya Syekh. Mudah-mudahan orang-orang sampai sekarang ini yang berdiri bersama Palestina, bantu Palestina, mudah-mudahan Allah SWT sehat-sehatkan mereka. Insyaallah setelah ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Adib. Pada beliau kami persilakan. Pada DKM Masjid yang telah memberikan kesempatan Syekh untuk bersilaturahmi di Masjid Al Cinta ini. Sebenarnya saya sampaikan tadi, sempat beliau sampaikan bahwa Syekh baru keluar dari Gaza 1 Oktober kemarin. Niatnya adalah untuk umroh, Bapak Ibu sekalian. Waktu hari ke-7 ternyata meledak di Palestina sehingga beliau sangat khawatir ya. Jelas tidak bisa kembali lagi ke Gaza karena 8 anaknya yang ada di Gaza tidak bisa keluar, tidak bisa dibawa ke Indonesia.
Jadi sementara beliau tinggalnya di Malaysia untuk sementara. Beliau sudah hari ke-7 di Balikpapan. Nanti insya Allah tanggal 3 beliau akan balik lagi ke Malaysia dan akan memberikan kabar bahwa beliau sudah melakukan safari dakwah di Balikpapan selama 10 hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini mungkin sedikit kami berikan gambaran ini ya. Ini saat sebelum terjadi genosida tanggal 7 kemarin ya. Ini gambar apa adik-adik? Gambar apa ini? Hah? Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Masjid Al-Aqsa yang mana? Yang kuning, hitam, atau yang di mana? Yang hitam ini? Ini ya? Ada yang grup kuning nggak? Ada yang kuning? Nggak ada ya? Ya, jadi Masjidil Aqsa itu kotak ini ya, semuanya. Tadi sebutkan kalau kita sholat di sana sama dengan 1000 rakaat. Jadi kalau kita 1 rakaat di sana, Pak, rakaat sana sama dengan 1000 rakaat di masjid ini. Di sini 1 rakaat sama dengan 1000 di sana sama. Jadi semua ini adalah komplek Masjidil Aqsa. Besarnya sekitar 14 hektar. Kalau Gaza sendiri, Pak, Gaza sendiri itu sekitar 360 km persegi. Kalau Balikpapan 600 km persegi. Ya hampir separuhnya lah. Jadi 3 kecamatan itu, 3 kecamatan Balikpapan itu sama dengan 1 Gaza. Jadi Palestina itu ada 2, Pak ya. Di bawah sama di atas. Kalau di atas itu ibu kotanya Yerusalem. Yerusalem tepi barat, presidennya di situ juga. Jadi pemerintahan tidak ada yang di Gaza, sehingga kok pemerintah tidak bantu, tidak bisa, Pak, karena mereka posisinya ada di atas, di tepi barat, West Bank. Jadi melewati Israel dulu, kalau mau ke Gaza harus melewati Israel dan harus bayar visa, beli visa Israel dulu. Saudara kita kemarin yang dari Indonesia agak kesulitan keluar, Pak ya. Bang Amin, kemudian pusat-pusat Gaza, mereka kesulitan. Beliau bahkan cerita melewat untuk keluar ke perbatasan Rafah, itu melewati mayat-mayat di sekitarnya, Pak. Bolak-balik ke perbatasan gagal terus. Alhamdulillah kemarin dibantu ya dengan pemerintah kita, akhirnya beliau bisa keluar. Dan kemarin sempat kita undang juga di Tuban yang bersama anak dari Kiai Haji Mahmud Zubair di Tuban, pusat-pusat Gaza. Dia menceritakan kondisi di sana. Nah, kalau yang hitam ini Masjid Al-Qibli, masjid pertama umat, kiblat pertama umat Islam. Kemudian yang kuning itu Batu Sofro, kerajaan Nabi Sulaiman ya. Kemudian yang di sini itu tempat Rasulullah ketika parkir buruk, Pak ya. Ada tiang kecil di situ, parkirnya di situ. Tahu buruk, adik-adik? Tahu buruk ya? Pernah lihat? Alhamdulillah belum. Parkirnya di sini. Nah, di sini juga ada namanya tembok ratapan ya. Tembok ratapan itu sinagog ya, orang-orang Yahudi kalau ritual itu di situ. Di komplek ini juga. Ya. Nah, ketika Ramadan datang pasti, Pak, kalau Ramadan itu punya ritual masjid itu harus sepi, dikosongkan. Jadi orang-orang yang kalau sholat pakai baju semua di situ, Pak. Pakai, ya bukan pakai mercon, Pak ya, pakai gas air mata, sehingga jamaah kaum muslimin pada keluar di situ. Ini nyembelih kambing di masjid ini, Pak. Jadi kalau ada mungkin orang keluar di sini nyembelih kambing, kira-kira boleh nggak, Pak? Nggak boleh, Pak ya, najis ya. Makanya di sana setiap Ramadan yang seperti itu. Apalagi sekarang kondisinya Masya Allah ya. Kemarin kita di tahun lalu ya bersama dengan pemerintah pemberangkatan 3 Hercules ya bersama Presiden, Menteri Luar Negeri dan TNI. Pesawatnya berangkat ke Arab Saudi, kemudian Arab Saudi ke Mesir lewat gerbang Rafah. Karena kenapa kok nggak lewat Jordan, lewat Lebanon, lewat Suriah, Pak? Nggak bisa, semuanya ditutup semuanya, Pak. Yang bisa lewat cuma di Rafah saja. Yaitu karena memang misalnya Jordan sama Lebanon, Suriah sudah kasih izin, Mesir sudah kasih izin, tapi Israelnya nggak bisa kasih izin, Pak. Sehingga betul-betul tidak bisa masuk bantuan itu. Nah, kemarin sempat
ini ya viral, Menteri Luar Negeri kita walk out dari sidang bersama Dewan Keamanan PBB di Den Haag di Belanda kemarin ya. Diputuskan bahwa di Court of Justice, International Court of Justice diputuskan bahwa gerbang Rafah harus dibuka. Sempat dulu yang kejahatan senjata 5 hari itu Pak viral di media kita ya, 5 hari itu bisa masuk Pak. Bahkan sebelumnya bisa masuk cuma 3-5 truk. Harapannya bisa masuk itu kebutuhan medis bisa masuk, kemudian kebutuhan sandang pangan bisa masuk. Ternyata yang masuk Pak, mohon maaf, yang bisa masuk cuma kantong jenazah Pak. Justru yang kebutuhan medis, obat bius tadi yang disebutkan oleh Ustaz Ayul, kemudian oksigen tidak bisa masuk. Banyak kebutuhan-kebutuhan medis yang belum bisa masuk. Ya kita doakan jamaah sekalian. Mudah-mudahan setelah sidang Dewan Keamanan kemarin betul-betul berdampak kepada keputusan internasional, karena semua negara Islam itu sepakat Pak untuk kemudian agar segera membuka itu. Nah kita melalui SBM dan lembaga-lembaga yang lain kita punya 2 cara. Ya, 2 cara. Yang pertama lewat bersama dengan pemerintah, Pentahelix ya, bareng-bareng dengan pemerintah. Kemarin lewat udara, lewat laut juga, lewat Laut Merah, lewat jalur Rafah ya. Kemudian yang kedua adalah beli di sana Pak, beli makanan di sana. Jadi ada kebutuhan yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Ya makanan kayak gini Pak. Yang sembako ini jangka menengah. Yang jangka pendek itu harus terus tiap hari kita memberikan konsumsi. Tadi kata Syekh, yang meninggal di sana bukan cuma karena kena rudal, kena roket, kena tembakan orang Israel, tapi juga ada yang meninggal karena kelaparan jamaah sekalian. Nauzubillah ya. Ini yang jangka pendeknya kita terus mensupport ya, kita tidak pernah bosan jamaah sekalian untuk menyuarakan kita yang ada di Palestina. Karena bagaimanapun juga, bayangkan saja ya, kalau misalnya Masjidil Haram ya, Masjid Nabawi dibuat kayak gitu, diserang kayak gitu, pasti umat muslim pasti marah, pasti emosi ya. Apalagi ini masjid yang dikenal sebagai kiblat pertama umat Islam. Kemudian insya Allah hari ini juga tim kami sudah berangkat ke Mesir untuk menyerahkan bantuan 2 ambulan ya. Karena ambulan kami sebelumnya jamaah sekalian itu nggak ada kabarnya, nggak tahu apakah sudah hancur atau pergi kemana kita tidak tahu, karena di kontak tidak bisa sama sekali relawan kita di sana. Termasuk kita punya kebun dan punya sekolah sama rumah sakit, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain juga sama. Yang masih sisa tinggal rumah sakit, alhamdulillah rumah sakit meskipun kena serangan tapi masih ada pasiennya. Kemarin barusan Desember kemarin ya, kita memberikan bantuan medis, alhamdulillah bisa masuk pada saat kejahatan senjata selama 5 hari kemarin. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kemuliaan yang ada di Masjidil Aqsa yang mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru kita, asatidz kita. Ya, salah satunya adalah ketika pembantunya Rasulullah menanyakan tentang kabar Masjidil Aqsa, dijawablah oleh Rasulullah, maka datanglah ke sana untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau nggak bisa sholat di sana, gimana ya Rasulullah? Kalau nggak bisa sholat di sana, kasihlah minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa, karena minyak itulah atau yang semisalnya itu sama dengan kita sholat di Masjidil Aqsa. Ini perumpamaan jamaah sekalian, kita memberikan bantuan berupa apapun, bisa berupa fisik, bisa berupa tenaga, bisa berupa dana, bisa berupa doa, dan apapun itu mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Nanti yang mudah-mudahan kalau misalnya sudah merdeka, sudah dibuka jalur Gaza ini, kita umroh di Mekah dan Madinah, sempatkan jamaah sekalian harus punya cita-cita untuk mampir ke sana, untuk ziarah ke sana. Karena tadi sahabat oleh Syekh ada sunnahnya, dianjurkan untuk mengunjungi 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa.
Adik ada yang mau berangkat masih langsung? Insya Allah ya. Ya, kita punya cita-cita untuk mengajikan, memurahkan orang tua. Kita juga punya, harusnya bisa memberangkatkan orang tua, dan kita semua yang bisa berangkat ke 3 masjid insya Allah. Itu saja mungkin jamaah sekalian. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian dan kemudahan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa bermuajahah. Sebagai penutup nanti akan disampaikan oleh Syekh dengan doa. Tapi sebelumnya nanti mohon izin sekali lagi, nanti panitia akan memberikan kertas semacam ini ya jemaah sekalian. Ini sebatas kertas saja sebagai formalitas. Barangkali ada jemaah yang ingin menyisihkan hartanya via transfer atau scan atau apapun itu, nanti panitia di bagian ini berapapun isinya boleh, Rp1.000, boleh Rp2.000, boleh berapapun. Mudah-mudahan menjadi saksi atas apa yang telah kita kontribusikan terhadap saudara kita yang di Palestina. Sebagai syahadat, sebagai kenang-kenangan, nanti saya akan memberikan saat ini tidak untuk dijual belikan jamaah sekalian, tapi nanti akan diberikan sebagai hadiah buat jamaah yang ingin berkontribusi dengan saudara di Palestina. Itu saja. Ada tanya jawab enggak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada nanti mungkin bisa langsung ditutup dengan doa bersama saya. في غزة اللهم رب العالمين عليك بالظالمين اليهود، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم دمر دباباتها ودمر طائراتها وزلزل الأرض تحت أقدامها، اللهم ارزقهم شر من عندك. آمين. اهدم بيوتهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم، اللهم تقبل الشهداء في غزة، اللهم تقبل الشهداء في فلسطين، اللهم اشفنا الجرحى وفك الأسرى، اللهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم وحرره واكتب لنا صلاة قريبة فيه، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا، اللهم رب العالمين آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، وصل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. Jazakumullah khairan Syekh Ahmad. Nanti barangkali jamaah atau ada adik. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا